Apapun gagal bayarnya, apapun kalian sedang gagal bayar di apapun, itu selalu bikin kita pusing, selalu bikin kita bingung bagaimana cara mengatasinya. Apalagi buat kalian yang baru pertama kali gagal bayar, ya. Ada berapa telepon yang masuk, puluhan bahkan ratusan telepon masuk ke nomor kita. Ada yang bilang katanya ini diblokir aja, nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah, nggak ada resikonya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi cara yang terampuh untuk mengatasi teror-teror DC itu bukan hanya memblokir nomor-nomor telepon itu. Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu bagaimana cara mengatasi teror-teror DC. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Masih pusing sama permasalahan gagal bayar? Apapun pinjaman online yang baik legal atau ilegal, saya pukul rata sama ya. Terornya emang kurang ajar. Makin lama makin di sini emang makin parah. Orang yang terjerat sama pinjaman online pun makin lama makin banyak. Nah, apalagi sekarang berita-berita masalah pinjaman online ini makin banyak banget memakan korbannya. Akhirnya kemarin ketua dari OJK sendiri, saya nggak tahu tuh namanya, ya bilang begini dan bilang begitu. Itu nggak penting ya. Bagi saya sih teror-teror DC, baik yang legal atau ilegal sama aja. Sama-sama mengancam. Sama-sama membuat bagaimana kita merasa terintimidasi. Bukan merasa lagi, emang sudah mengintimidasi banget. Jangankan orang yang pinjam gagal bayar, yang nggak minjem dan nggak bayar sama sekali, bahkan ditipu sama pinjaman online sama pihak-pihak DC, itu juga merasakan bagaimana efek-efek dari pinjaman online. Hal-hal inilah yang membuat kita akhirnya makin bingung. Bingung bagaimana cara untuk lepas dari pinjaman online. Apalagi buat kalian yang nggak punya uang. Buat kalian yang bagaimana susah untuk melunasinya. Nah, simak video ini sampai habis biar kalian paham bagaimana cara mengatasi pinjaman online itu. Bukan hanya bagaimana kita memblokir nomor DC itu akhirnya kelar. Nah, bukan pakai cara itu aja. Walaupun katanya memblokir DC nggak apa-apa bang, itu nggak jadi masalah. Kita ngeblokir DC nggak bakal di penjara kok, biasa aja. Bahkan pikir hati kita jadi lebih tenang. Emang ini akan membuat kita lebih tenang, membuat kita memblokir DC itu jadi hal-hal yang biasa aja gitu. Ini akan jadi biasa aja dan hidup kalian akan biasa-biasa aja. Cuman memblokir nomor DC baik yang telepon atau chatting itu nggak hanya bisa menghentikan teror DC. Nah, walaupun itu salah satunya dengan cara memblokir, dengan cara menghapus yang teror DC itu bagian dari cara menghentikan teror DC, tapi akan terus-terusan ada nomor-nomor yang baru untuk akhirnya meneror-neror kalian. Nah, hal itulah yang perlu kamu siapkan. Apakah dengan teror-teror baru, nomor-nomor baru, kalian siap untuk mengatasi pinjaman online ini? Oke, saya kasih tahu ya, ada 5 cara nih, solusi dan risiko bagaimana kalian yang sedang menghadapi permasalahan gagal bayar. Yang pertama, kalian itu nggak usah panik. Kalian itu tetap santai dan tetap tenang, ya. Pokoknya walaupun sedang ada masalah perpinjaman online, kuncinya cuma satu. Kalian jangan pernah panik dan jangan pernah bingung. Nah, itu. Walaupun diteror apapun itu, nah itu kalian harus tetap tenang, tetap santai, dan nggak usah panik sama sekali. Gagal bayar itu biasa. Perbanyak nonton video-video seperti ini, perbanyak edukasi tentang permasalahan gagal bayar yang membuat kalian itu akhirnya nggak panik. Oke, intinya gitu. Kalau kalian nggak panik, tenang, semua masalah bisa kalian hadapi. Oke, yang kedua nih, kenali hak sebagai nasabah. Ya, kalian sedang gagal bayar, kalian juga harus kenali. Kalian juga punya hak. Nah, di sini saya baca nih, POJK nomor 18 garis miring POJK titik 01 2018 tentang perlindungan konsumen. Saya reminder lagi nih, tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, di sini saya ringkas aja nih. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penagih utang harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak merugikan nasabah. Nah, itu kalian punya hak seperti itu. Nah, selain itu, debt collector harus memberikan informasi yang jelas dan benar kepada nasabah yang mengenai jumlah utang, bunga, biaya, dan jangka waktu pelunasan. Nah, itulah yang jadi kunci kalian. Kalian harus tahu hak kalian sebagai nasabah. Oke, yang ketiga nih, kalau merasa terintimidasi, diancam, dipermalukan, lapor aja. Lapor ke OJK atau ke SWI, Satgas Waspada Investasi, atau ke lapor polisi, nggak jadi masalah. Mau diterima ke laporannya, mau didengar, pokoknya kita sudah melapor. Bentuk kamu melapor ke OJK atau ke pihak berwajib, itu sebagai bentuk kalian berani melawan teror-teror DC pinjol yang meresahkan. Selanjutnya, yang keempat nih, pertahankan bukti-bukti kalau kalian sedang diancam atau diteror.
Bukti melalui telepon, rekam. Bukti melalui chatting atau WhatsApp, rekam juga, screenshot lah. Minimal bukti-bukti itu kalian kumpulkan kalau suatu saat ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bukti-bukti itu. Ya, dengan kalian mengumpulkan bukti, mempertahankan bukti, kalian jadi tahu bagaimana ini harus kamu ngapain dan harus seperti apa. Kalian lebih tenang lah kalau misalnya emang ada bukti-bukti yang mengancam seperti ini, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang kelima, jangan pernah memberikan informasi pribadi, baik itu apapun ke DC yang nelpon kita, ya. Kalian sudah gagal bayar, jangan pernah. Nah, informasi pribadi itu jangan pernah. Apalagi kalian pinjam ke ilegal, akhirnya kalian menyerahkan data-data pribadi kalian yang katanya mau ada joki bantuin kita. Itu jangan pernah. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Ada 5 solusi. Bukan hanya kita memblokir nomor telepon aja selesai. Kalian siap nggak setelah memblokir satu, itu akan diblokir 1, 2, 3, 4, 5 yang setiap harinya kalian akan menerima panggilan-panggilan itu. Itu ya teman-teman ya video kali ini, singkat saja solusinya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian dan semoga kalian juga bisa melunasi hutang-hutang kalian. Singkat saja video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.